Pernah lihat Gunung Tangkuban Perahu? Pasti setuju kan? Bentuknya itu unik banget, kayak persis perahu kebalik. Nah, tapi pernah kepikiran gak sih, kenapa bisa begitu? Hari ini kita bakal bongkar legenda super seru di balik nama dan bentuk ikoniknya. Yuk, langsung aja kita mulai petualangannya. Jadi, pertanyaan besarnya ya ini. Kenapa namanya gitu? Tangkuban Perahu itu kan artinya bener-bener perahu yang terbalik. Aneh banget kan nama gunung kok begitu? Ternyata jawabannya itu ada di dalam sebuah legenda kuno, legenda yang isinya soal cinta, pengkhianatan, dan kekuatan alam yang wah dahsyat banget. Oke, kita mulai ceritanya dari awal. Kisah ini tuh berakar kuat banget di budaya Sunda, Jawa Barat. Dan ceritanya ini tentang gimana sebuah perahu raksasa bisa berubah jadi gunung. Ini bukan dongeng biasa loh, ini legenda yang dipercaya membentuk lanskap dan budaya masyarakat di sana sampai sekarang. Nah, buat ngerti gimana ceritanya perahu bisa jadi gunung, kita harus kenalan dulu sama tokoh-tokoh utamanya. Karena inti dari legenda ini adalah sebuah keluarga yang, ya pokoknya jauh banget dari kata biasa. Siap-siap ya? Oke, kita lihat ya keluarganya. Pertama, ada Dayang Sumbi, putri kerajaan yang super cantik dan awet muda abadi. Terus ceritanya nih, karena sebuah sumpah yang agak gegabah, dia terpaksa nikah sama Tumang. Siapa Tumang? Anjing setianya. Tapi ternyata Tumang ini jelmaan dewa yang lagi dikutuk. Nah, dari pernikahan mereka lahirlah Sang Kuryang. Jadi Sang Kuryang ini nggak sadar sama sekali kalau anjing yang main sama dia tiap hari itu ayahnya sendiri. Rumit banget kan? Tapi keluarga yang udah rumit ini sayangnya bakal hancur lebur. Gara-gara apa? Gara-gara satu kesalahan fatal. Kesalahan yang memicu rentetan kejadian tragis yang mengubah nasib mereka selamanya. Jadi begini ceritanya. Waktu lagi berburu, Sang Kuryang tanpa sengaja malah membunuh Tumang, ayahnya sendiri. Waktu Dayang Sumbi tahu, dia marah besar, marahnya meledak-ledak. Saking marahnya, dia mukul kepala Sang Kuryang sampai meninggalkan bekas luka permanen, terus dia usir dari rumah. Disitulah hubungan ibu dan anak ini putus. Waktu terus berjalan. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang tumbuh jadi pemuda yang kuat, sakti mandraguna. Sementara itu ibunya, Dayang Sumbi, ya gitu-gitu aja, awet muda. Sampai suatu hari, takdir mempertemukan mereka lagi. Dan pertemuan ini bakal jadi awal dari tragedi yang baru. Di perjalanannya, Sang Kuryang ketemu seorang wanita yang cantiknya luar biasa. Dan dia langsung jatuh cinta. Masalahnya, wanita itu adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri yang gak menua sama sekali. Jelas Sang Kuryang gak ngenalin dong. Dayang Sumbi pun awalnya gak sadar kalau pria gagah di depannya itu anaknya. Semuanya berubah pas Dayang Sumbi gak sengaja lihat bekas luka di kepala Sang Kuryang. Ket! Saat itu juga dia sadar, pria yang mau menikahinya ini adalah Sang Kuryang, anaknya sendiri. Panik dong, dia harus mencegah pernikahan terlarang ini. Akhirnya dia ngasih satu syarat yang dia pikir mustahil banget buat dipenuhi. Nah, disinilah bagian paling epik dari legenda ini dimulai. Sebuah perlombaan melawan waktu, melawan fajar. Sang Kuryang harus menyelesaikan tugas yang mustahil cuma dalam waktu 1 malam. Emang apa sih syaratnya? Oke, jadi ini pertaruhannya. Sang Kuryang harus membendung sungai buat bikin danau, dan dia harus bikin perahu yang besar banget di danau itu. Semuanya harus selesai sebelum matahari terbit. Tujuannya Sang Kuryang jelas, nikahin Dayang Sumbi. Sebaliknya, tujuan Dayang Sumbi ya menggagalkan rencana ini dengan cara apapun. Dengan kesaktiannya, Sang Kuryang manggil bantuan makhluk-makhluk goib. Dan, wus, dia kerja cepat banget. Danau udah hampir jadi, perahu juga udah mau selesai. Wah, yang tadinya mustahil, kayaknya bakal kejadian nih. Dayang Sumbi jelas makin panik. Pas Sang Kuryang tinggal sedikit lagi selesai, tiba-tiba langit di timur jadi merah. Wah, fajar udah datang. Eits, tunggu dulu. Ini ternyata akal-akalan Dayang Sumbi. Dia nyuruh para wanita di desa buat numbuk padi biar ayam jantan berkokop. Terus dia membentangkan kain sutra merah raksasa biar kelihatan kayak fajar. Pinter banget kan? Dan Sang Kuryang ketipu. Dia kira dia udah gagal, waktunya habis. Hatinya langsung dipenuhi amarah yang wah, luar biasa. Dia merasa dikhianati, dipermainkan, kerja keras semalam suntuk rasanya sia-sia.
Di puncak amarahnya, Sang Kuryang melampiaskan semua kekuatannya ke perahu buatannya sendiri. Dengan satu tendangan super kuat, duar perahu raksasa itu ditendang sampai melayang jauh. Dan tendangan itulah momen perubahannya. Amarah yang meledak-ledak itu ternyata nggak cuma menghancurkan perahu. Tanpa sadar, Sang Kuryang baru aja menciptakan sesuatu yang baru. Sebuah penanda alam yang bakal kita kenal selamanya. Perahu yang ditendang itu mendarat dalam posisi terbalik. Lama-kelamaan, perahu raksasa itu membatu dan jadilah sebuah gunung. Nah, dari sinilah asal-muasal nama Tangkuban Perahu. Tangkuban artinya terbalik. Perahu ya perahu, perahu yang terbalik. Kisah ini benar-benar ngejelasin kenapa bentuk gunungnya bisa seunik itu. Jadi, begitulah kisah epik di balik Gunung Tangkuban Perahu. Keren ya? Ini lebih dari sekedar dongeng loh. Ada banyak pelajaran penting di dalamnya. Soal pentingnya jujur, bahayanya amarah yang nggak bisa dikontrol, dan soal menghormati orang tua. Ini jadi pengingat buat kita semua, kalau satu tindakan sesaat, akibatnya bisa selamanya. Makasih banyak ya udah nyimak cerita ini bareng-bareng. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Dukungan kalian penting banget biar kita bisa terus bahas kisah-kisah keren lainnya. Oke deh, sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya. Tetap asik dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa!